Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk ke materi bab 1 bagian B, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Ada dua jenis bahan dasar yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama dari alam, yang kedua adalah bahan buatan. Contoh jenis bahan dari alam adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan yang cocok untuk dipadukan. Yang pertama yaitu batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia. Juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z, yang diklarifikasikan menurut kekerasannya yang dikenal dengan skala MOHS atau disebut dengan MOS dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Berikut contoh produk kesenian yang dibuat dari hasil bahan campuran batu. Yang pertama yaitu patung, di mana menggunakan bahan dasar campuran antara batu dengan kayu. Yang kedua adalah bros, di mana menggunakan bahan dasar campuran batu dan logam. Oke, itu dia bahan dasar campuran yang bisa dipadukan dengan batu. Yang kedua, bahan dasar logam. Logam banyak jenisnya. Jenis logam seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak paling banyak dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena harga perak lebih terjangkau dan lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Berikut contoh produk perpaduan antara logam dan kayu.
Logam dan kayu biasanya dipadukan dalam membuat keris atau pisau. Yang berikutnya yaitu logam dengan batu. Biasanya seseorang membuat cincin dari bahan dasar logam yang dipadukan dengan batu. Yang berikutnya yaitu kalung, di mana bahan dasar yang dipadukan yaitu logam dengan kerak. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, ini adalah contoh produk bahan dasar logam yang dicampur dengan berbagai jenis bahan-bahan dasar lainnya. Bahan dasar ketiga yaitu plastik, seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun, botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbagi atau berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar plastik, yaitu yang pertama celengan seperti yang ada pada gambar A ini, di mana menggunakan bahan dasar campuran antara plastik dan logam. Yang kedua yaitu rak gelas, di mana menggunakan bahan dasar campuran plastik dengan kain pita. Itu dia produk yang bisa dihasilkan dengan bahan campuran. Selanjutnya bahan dasar yang keempat yaitu kayu. Seperti yang anak-anak ketahui, kayu ada berbagai jenis seperti kayu jati, meranti, nangka, dan berbagai jenis kayu lainnya. Kayu biasa digunakan untuk membuat perabot-perabot rumah tangga. Berikut contoh produk kesenian yang dibuat dari hasil bahan campuran kayu. Yang pertama yaitu gantungan kunci, di mana menggunakan bahan dasar campuran antara kayu dengan logam. Seperti yang teman-teman lihat di gambar A. Yang berikutnya yaitu akuarium, di mana menggunakan bahan dasar campuran kayu dengan kaca.
Itu dia bahan dasar atau berbagai campuran bahan yang bisa dicampur dengan kayu. Yang kelima yaitu keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara pemilihan disebut dengan keramik. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, bakelite, kuarsa, koin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktural kristal, komposisi kimia, dan mineral bawahan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, kertas, atau atom dan lainnya. Berikut hasil dari paduan bahan dasar keramik. Yang pertama yaitu kalung, di mana menggunakan bahan dasar campuran keramik dan kain. Yang kedua yaitu gelas, di mana menggunakan bahan dasar keramik dengan rotan. Itu dia pelajaran atau materi hari ini. Sekian dan terima kasih.